maka nunnya disukunkan. Panjangkan dulu ri-nya karena kasroh ketemu ya sukun, lalu sukunkan nunnya. Nah, bacaan ini namanya mad arid lisukun. Sekarang mari kita sambungkan ya teman-teman dari huruf wawu. Kalau mengucapkan wawu, bibir mencucuk dulu ke depan. Walaqad ja'alna fis samai burujan wa zayyannaha lin-nadhirin. Nah, ini adalah ayat ke-16 ya. Ini angka 1 dan ini angka 6. Sore ini insya Allah kita akan belajar surah Al-Hijr. Al-Hijr ini ada di surat ke-15. Dia adalah surat ke-15 dan ada pada juz 14. Bagi teman-teman yang mau buka Al-Quran ini silakan buka halaman 263. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ وَحَفِظْنَاهَا. Nah teman-teman, ini huruf wo, ujung lidah keluar bergesekan dengan ujung gigi seri atas ya, seperti huruf zal. Tapi ini bunyinya tebal karena tengah lidah ikut naik. Naha. Dan ketika dia sukun, ini bunyinya masih terdengar ya. Jadi makhrajnya jangan dilepaskan. Kalau dilepaskan nanti mantul. Fidna. Atau kadang bacanya suka jadi fizna. Ini seperti huruf zal teman-teman, tapi tebal. Jadi ujung lidah bergesekan dengan ujung gigi seri atas, lalu naikkan tengah lidahnya ya. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Ada tulisan ikhfa warna hijau di sini. Nah, lihat yang warna hijau adalah nun sukun bertemu huruf kaf. Maka cara bacanya, nunnya disamarkan. Jangan disentuh makharijul huruf nunnya. Kalau disentuh min, nah itu bunyinya min. Kalau ikhfa jangan ya, langsung bersiap di makharijul huruf kaf, naikkan pangkal lidahnya. Min kulli, sehingga bunyinya eng. Min kulli syaiطanin, syaiطan. Shin fathah sya, kemudian ketemu ya sukun. Nah ini namanya harfun lin. Sempurnakan dulu bunyi fathahnya sya, lalu naikkan tengah lidah untuk ya sukun. Syaitonirro. Nin idghamkan ke huruf ro. Jadi nin masuk ke huruf ro sehingga bunyinya nirro. Nirrojim. Nah, panjang yang ini mad arid li sukun, yaitu mad tabi'i bertemu huruf hidup pada saat waqaf. Maka huruf hidup yang ini harus disukunkan teman-teman, sehingga bunyinya jim. Nah, mimnya sukun ya. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum teman-teman. Nah, ini yang angka 1, ini angka 7, ayat 17. Illa man istarqas sam'a, illa manista. Nah teman-teman, lam bertasydid, maka bacanya agak ditahan ya, karena sejatinya setiap huruf dengan tanda tasydid itu hurufnya ada dua. Yang pertama itu dia sukun, yang kedua dia berharokat fathah. Illa. Nah lalu panjangkan lamnya karena ketemu alif nih ya, ini huruf lam alif. Inna manistarqas sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Fa'atba'ahu, fa'atba.
Ketika mengucapkan huruf ta sukun, maka ada hamznya. Di mana keluarnya huruf ta, ujung lidah taruh di pangkal gigi seri atas, ya. Ujung lidah di pangkal gigi seri atas. At, it, ut. Pada saat kita melepaskan lidahnya nanti akan terbentuk hamz, ya, atau percikan udara. Fa'at ba'ahu. Nah, ini namanya mad silah qasirah. Ha dhamir diapit 2 huruf hidup, depan belakang bukan sukun, ya, dan setelahnya bukan huruf hamzah, maka panjangkan 2 harokat. Ciri-cirinya juga dhammahnya ini terbalik, Bunda. Tuh, kalau dhammah biasa seperti angka 9, ya. Kalau ini seperti angka 6, maka panjangkan 2 harokat. Shihabum mubin. Shihabun. Bun idghamkan ke huruf mim. Ada tulisan idgham masuk ke huruf mim sehingga bunyinya bummu. Dengungkan. Ini namanya idgham bi gunnah. Bun masuk ke mim dengan dengung. Shihabum mubin. Mubinun. Tapi karena ada tanda waqaf, maka nunnya disukunkan. Mubin. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang mari kita sambungkan bacanya dari hamzah. Inna man istaraqas sam'a fa'atba'ahu shihabum mubin. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ini ayat 1, ini 18 ya. Wal ardu madadnaha wa alqayna fiha. Wal ardu madadnaha. Nah, teman-teman, di sini waw langsung samar ke lam sukun, ya. Nah, ini ya fathah bertemu alif. Nah, di sini alifnya bukan sebagai mad atau pemanjang, tapi dia adalah alif lam sukun, alif lam qamariyah. Langsung baca lam sukunnya. Wal ardu madadnaha. Dadna. Nah, idalnya sukun, kolkolahkan. Ujung lidah menempel ke pangkal gigi seri atas. Dad. Nah, lalu lepaskan. Dadna. Madadnaha wa alqayna. Qoyna. Fathah bertemu ya sukun, ini namanya harfun min. Maka sempurnakan dulu fathahnya, ko, lalu naikkan tengah lidah untuk ya sukun. Qoyna fiha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rawasiyah. Nah, di sini ada bulatan merah artinya berhenti, maka ianya sukunkan. Rawasi. Kasrah ketemu ya sukun, maka panjang 2 harokat. Matobi'i. Nah, ini tanda waqaf ya, teman-teman. Nah, sekarang mari kita sambungkan bacanya dari waw. Wal ardu madadnaha wa alqayna fiha rawasi. Nah, ini bulatan merah berhenti. Nanti kita mulai lagi dari bulatan hijau. Wa ambatna fiha. Nah, perhatikan nun sukun ketemu huruf ba, ini hukumnya iqlab. Maka nun sukunnya ganti menjadi mim, ya. Maka bunyinya amba. Wa ambatna fiha min kulli. Ada tulisan ikhfa warnanya hijau, yaitu nun sukun ketemu huruf kaf. Samarkan nun sukunnya. Teman-teman langsung bersiap di huruf kaf, naikkan pangkal lidah. Min kulli syai'im mauzun. Syai'im ma. In idghamkan ke huruf mim, sehingga bunyinya mauzun. Mauzun.
Nah, ini harfun lin, fathah bertemu waw sukun. Sempurnakan harokat fathahnya ma, lalu bibir mencucuk ke depan. Mauzun. Nah, dari sini ya teman-teman kita, nah dari yang hijau ini nih. Wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'im mawzun. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ini ayat 19 yang baru aja teman-teman baca ya. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا. Nah teman-teman, setiap mau mengucapkan huruf waw, maka makharijul hurufnya ini di bibir ya. Kalau huruf waw, mencucuk dulu bibirnya maju dulu ke depan. Lalu lihat harokatnya fathah, maka buka mulutnya. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا. Nah, ini bacaan panjang nih teman-teman ya. Fathah bertemu alif. Panjangkan 2 harokat. Kasroh ketemu ya sukun. 2 harokat itu ngitungnya bisa pakai ketukan. 1, 2. Nah, seperti itu. Atau pakai ayunan bisa. 2 harokat itu sama dengan 1 ayunan. Seperti ini ngayunnya ya. 1. Nah. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا. Nah, seperti itu ya. Ma'ayisha wa man lastum lahu biraziqin. Nah, perhatikan di sini ma'ayisha. Ainnya panjang 2 harokat. Nah, teman-teman bagaimana mengucapkan huruf ain ya? Bagi yang masih kesulitan, boleh dengan cara seperti ini. Mulutnya dibuka, lalu lidah paling belakang tekan ke arah tenggorokan. Nah, ketika dia panjang nih kan panjang ya, ada fathah bertemu alif atau mad, maka dorong bunyinya ke rongga mulut. Ma'ayisha wa malastum. Di sini nun sukun bertemu huruf lam. Ada tulisan idgham. Arti idgham sederhananya adalah huruf sukun tidak dibaca karena dia lebur ke huruf setelahnya. Maka langsung baca lam tasydid. Wa malastum lahu biraziqin. Lahu. Mim sukun di sini dibaca jelas, tidak didengungkan ya. Caranya rapatkan bibirnya. Tumla. Nah, itu cara membaca mim sukun. Lahu biraziqin. Haknya panjang 2 harokat, namanya mad silah qasirah. Ya, baik teman-teman, mari kita baca dari waw ya. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ini ayat ke-20. Wa im min syai'in illa indana. Wa immi. Nun sukun ketemu huruf mim, ada tulisan idgham, maka nun sukunnya tidak dibaca, dia lebur masuk ke huruf mim, jadi langsung baca mim tasydid. Wa im min sya. Ikhfa. Nun sukun ketemu huruf shin. Cara bacanya, jangan ditempel makharijul huruf nunnya. Teman-teman langsung bersiap di makharijul huruf shin, naikkan tengah lidah. Min syai'in illa syai'in. Harfun lin, sempurnakan harokat fathah sya, lalu naikkan di tengah lidahnya teman-teman.
syai'in illa indana illa. Panjangkan lamnya 2 harokat karena fathah bertemu alif. Inda. Nun sukun ketemu huruf dal, nih hukumnya ikhfa. Maka samarkan bunyi nunnya. Teman-teman bersiap-siap di makharijul huruf dal. Taruh ujung lidahnya di pangkal gigi seri atas, teman-teman. Nah, itu huruf dal. Indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarim ma'lum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda. Khazainuhu. Nah, ini madnya warna biru ya. Mad warna biru itu mad wajib mutasil. Lihat yang biru itu fathah bertemu alif, nih mad tabi'i bertemu hamzah. Mad tabi'i dan hamzah ini berada pada satu kata. Nah, ini panjangkan 4 harokat ya, bunda. Nuhu wa ma, hanya mad silah qasirah, panjangkan 2 harokat. Wa ma nunazziluhu illa. Kalau madnya warna hijau, ini mad jaiz munfasil, teman-teman. Bedanya dengan mad wajib, kalau mad wajib mutasil ini, mad tabi'i dengan hamzahnya berada pada satu kata. Kalau mad jaiz kalau ini mad silah tawilah. Ini mad silah tawilah adalah hak dhamir diapit 2 huruf hidup, kemudian setelahnya huruf hamzah. Nah, ini dibandingkannya dengan mad silah qasirah ya, bunda-bunda. Lihat di depan hak dhamir ini bukan huruf hamzah, maka panjangnya hanya 2 harokat. Kalau yang ini depannya hamzah, maka panjangnya 4 harokat. Inna biqadarim ma'lum. Biqadarin ketemu huruf mim, idghamkan rin, masukkan ke mim. Rimma. Nah, ini namanya idgham bil gunnah. Rim ma'lum. Ya, nah sekarang kita sambungkan ya, bunda-bunda. Perhatikan bunyi hurufnya dan panjang pendeknya. Wa im min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarim ma'lum. Nah, teman-teman, yang ini ujungnya ini namanya mad arid li sukun mad tabi'i bertemu dua, ini angka 1 ya. Jadi ayat 21. Wa arsalna riyaha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Wa arsalna riyaha. Nah, teman-teman perhatikan di sini huruf nunnya fathah bertemu alif. Tapi lihat setelahnya ada huruf ro dengan tanda tasydid, maka langsung sambar huruf ro-nya. Jadi nunnya jangan dipanjangkan ya. Nariyaha. Nah, ini ha tenggorokan tengah. Yaha. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa'anzalna minas samai ma'an fa'asqaynakumuh. Lawaqiha fa'anzalna. Nah, teman-teman, di sini ada hukum ikhfa.
nun sukun bertemu huruf zai, maka nunnya disamarkan. Teman-teman bersiap di makharijul huruf zai ya. Za itu seperti huruf Z ya teman-teman. Fa'anzalna minas samai. Mad warna biru artinya mad wajib mutasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Anas ya. Fathah bertemu alif bertemu hamzah dalam satu kata. Ini panjangkan 4 harokat teman-teman. Nah, ketemu lagi setelahnya mad wajib mutasil ya, warnanya biru. Nah, dia berada pada satu kata antara mad tabi'i dengan hamzahnya. Nah, di sini an bertemu dengan huruf fa, hukumnya ikhfa. Nah, maka samarkan tanwinnya ya Bunda. Anfa. Nah, gitu cara bacanya. Ma'an fa'asqoinakumuh. Fa'asqoinakumuh. Nah, ini mad arid disukun nih namanya Bunda. Panjangnya boleh 2, 4 atau 6 harokat. Dari sini ya. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama. Nah, di sini boleh kita berhenti di sini, namun hamzah sukunnya ditampakkan ya. Jadi setelah memanjangkan mimnya 4 harokat, di ujungnya ada bunyi tertahan untuk menampakkan hamzah sukun. Minas sama. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, untuk memulainya kembali karena belum ada tanda waqaf, kita mundur dulu dari minas sama. Minas sama ima'an fa'asqoinakumuh. Nah, seperti itu ya. Nari hukumnya apa Ustazah? Nari dibaca. Ya, bunda-bunda di sini jim kecil makanya waqaf jaiz ya, artinya boleh berhenti di sini. Wa ma antum lahu. Nah, di sini mimnya panjang 2 harokat nih, fathah bertemu alif. Kemudian dia bertemu hamzah di kata yang berbeda, maka panjangnya menjadi 4 atau 5 harokat. Namanya mad jaiz munfasil ya. Antum, nun sukun ketemu huruf ta, hukumnya ikhfa. Samarkan nunnya. Antum lahu mad sila qasirah. Lihat domahnya terbalik ya bunda-bunda, seperti angka 6. Panjangkan 2 harokat dan setelahnya bukan hamzah nih. Panjangkan 2 harokat ya, namanya mad sila qasirah. Bikhozinin, khonya panjangkan 2 harokat nih, fathahnya berdiri. Bikhozinin, nina, namun karena ada tanda waqaf maka nunnya sukunkan. Nin namanya menjadi mad arid lisukun. Wa ma antum lahu bikhazinin. Nah, berarti di sini teman-teman di ayat 22. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Sari. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Wa inna, nun bertasydid maka tahan dan dengungkan 3 harokat, namanya gunnah musyaddadah. Gunnah itu artinya dengung teman-teman ya. Jadi ada bunyi dari rongga hidung. Yang didengungkan itu n-nya ya, atau n-nya. Wa inna. Nah, ketika nunnya fathah sudah tidak dengung lagi ya.
Kemudian panjangkan 2 harokat karena fathah bertemu alif. La nahnu nuhyi, ha tenggorokan tengah. Alirkan bunyinya. La nahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Wa numitu, minya panjang, 2 harokat maqtubi, kasroh ketemu ya sukun. Wa nahnul wa, nu langsung sambar ke alif lam sukun. Nah teman-teman, ini namanya alif lam qomari ya. Wa nahnul warithun. Nah seperti itu ya. Ya baik, mari kita dari waw nih. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah ini ayat ke 23 ya teman-teman solihah, ayat ke 23. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَلَقَدْ Nah, dal sukun maka kolkolahkan. Bagaimana cara mengkolkolahkannya? Yaitu dal itu makharijul hurufnya di ujung lidah menempel ke pangkal gigi seri atas bunda. Walaqad. Nah, itu kan nempel ya. Qad. Lalu lepaskan. Qad. Walaqad. Nah, itu adalah bunyi kolkolah huruf dal. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ limna, mim sukun berhadapan dengan selain mim dan ba. Ini hukumnya idhar syafawi. Cukup rapatkan bibir saja bunda untuk menjelaskan makharijul huruf mimnya, untuk menjelaskan bunyi mimnya. Alimna, na langsung sambar ke lam. Nal musta. Nah, hati-hati lam sukun ya. Jangan sampai mantul. Nal mus. Nal musta. Taqdimina. Taqdi. Qaf sukun qalqalah, maka naikkan pangkal lidahnya dulu. Lalu lepaskan. Taqu. Taqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Nah, di sini tanya dihentak karena ada hamzah sukun. Maka bunyinya mustakhirin. Hamzah sukun itu bunyinya tertahan di belakang makhrajnya. Jadi ada bunyi tertahan dari tenggorokan bawah. Ya. Baik teman-teman, mari kita sambungkan bacanya ya dari huruf wawu. Ingat kalau huruf wawu bibir mencucuk dulu ke depan. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum teman-teman solihah. Ini yang kedua, ini yang keempat ya, ayat 24 yang baru saja teman-teman baca. Baik, kita lanjutkan huruf wawu, maka bibir mencucuk dulu ke depan. Lihat harokatnya fathah, maka dibuka mulutnya. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Nah, di sini ada nun tasydid, maka bacanya nggak bisa wa inna. Wa inna rabbaka. Karena hukumnya gunnah, dengungkan, tahan dan dengungkan 3 harokat. Rabbaka huwa yahsyuruhum.
Nah, di sini tidak ada bacaan panjang ya, teman-teman, maka hati-hati jangan dipanjangkan bacanya. Ini semuanya bacaannya bacaan pendek nih. Kita ulang ya, perhatikan huruf dan cara bacanya. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Nah, terkadang kita sering agak panjang di sini ya. Wa inna rabbaka. Nah, bila demikian teman-teman, maka diputus dulu bacanya, itu tak mengapa ya. Karena menjaga kadar panjang pendek juga bagian dari tajwidnya. Wa inna rabbaka wa inna rabbaka. Nah, demikian agar panjang pendeknya tetap terjaga. Nah, ini adalah waqaf qala, waqaf aula, maka berhenti lebih diutamakan. Innahu hakimun alim. Nunnya bertasydid, maka tahan dan dengungkan 3 harakat. Hanya panjangkan 2 harakat. Ini madsilah qasirah. Lihat dhammahnya terbalik ya teman-teman. Ini adalah hal dhamir diapit 2 huruf hidup, artinya depan belakang bukan sukun, kemudian setelahnya bukan hamzah. Hakimun alim. Kafnya panjangkan karena kasrah ketemu ya sukun matobi'i. Alimun, karena ada tanda waqaf maka mimnya disukunkan sehingga bunyinya alim, jadinya mad arid lisukun. Nah, sekarang mari kita coba lagi ya bunda-bunda, walaupun ayatnya pendek namun tetap tarik nafas dulu ya. Innahu hakimun alim. Masya Allah, barakallahu fikum teman-teman salihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ayat angka 2 dan ini 5 ya, ayat 25. Walaqad khalaqnal insana. Ada 2 qalqalah di sini. Yang pertama adalah dal dan yang kedua adalah huruf qaf. Arti qalqalah adalah kita melepaskan makharijul hurufnya. Apabila untuk huruf dal ujung lidah menempel ke pangkal gigi seri atas. Nah, setelah menempel teman-teman lepaskan. Walaqad kho. Lalu langsung sambung dengan huruf setelahnya ya. Walaqad kho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang ini alimun, kenapa dihentikan? Karena ada tanda waqafnya, jadi alim. Ini akhir ayat ya. Walaqad khalaqnal insana. Khalaqnal. Nah, ini bunyi qalqalah huruf qaf. Caranya sama teman-teman. Pangkal lidahnya naik ya untuk huruf qaf. Pangkal lidah naik menempel ke langit-langit mulut paling belakang. Langit-langit mulut yang lunak tuh yang paling belakang, laq. Nah, itu nggak ada bunyinya ya. Lalu lepaskan pangkal lidahnya, laqu. Nah, maka akan ada qalqalahnya. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bunda, ahlan wa sahlan. Minsu. Nah, ini hukumnya ikhfa, nun sukun bertemu huruf shad. Shad itu teman-teman adalah huruf sin tapi nya tebal nih, huruf sin, ini huruf shad. Makharijul hurufnya sama, ujung lidah sejajarkan dengan gigi seri bawah. Untuk huruf sin maka lidahnya tidak ada yang naik ya. Sa, si, su, bas. Kalau huruf shad tengah lidah naik. So, si, su, bas. Min,
salsalim min. Lin masukkan ke mim, sehingga bunyinya lim min hamaim masnun. Nah ini hamzah kasroh tain in masukkan ke mim, ada tanda idgham ya teman-teman. Idgham itu artinya bunyi nun sukun atau tanwin yang masuk ke huruf setelahnya, atau sederhananya tidak dibaca nih. Jadi tanwinnya nggak dibaca, sisa kasroh ya. Hamaim masnun. Nah sekarang kita sambungkan ya bunda-bunda dari huruf wawunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bunda Ana. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hamaim masnun. Nah ini pun sama, masnunin. Tapi karena ada tanda waqaf, tanda berhenti yaitu akhir ayat, maka nunnya disukunkan. Nah itu salah satu kaidahnya ya, kaidah dalam mewaqafkan atau menghentikan ayat, ya mengakhirkan ayat. Salah satu kaidahnya adalah dengan mensukunkan huruf terakhirnya. Nah maka ini namanya mad arid sukun teman-teman. Masnun. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah ini angka 2 nih, angka 6 ya, ayat 26. Nah di sini wawu fathah bertemu dengan alif. Tapi ini alif adalah alif lam sukun. Jadi dia alif lam qamariyah. Jadi jangan dianggap alif sebagai pemanjang, namun langsung sambar lam sukunnya. Wal khalaqnahu min qablu min nari. Nah teman-teman di sini ada madnya warna merah. Mad warna merah ini kepada fathah ketemu alif lalu ketemu huruf dengan tanda syiddah. Nah bila seperti ini maka panjangkan madnya 6 harokat. Ini namanya mad lazim ya. Mad lazim mutsaqal kalimi, dia adalah mad tabi'i bertemu dengan huruf dengan tanda tasydid atau syiddah seperti ini teman-teman. Maka panjangkan 6 harokat ya. Janna. Kemudian nunnya bertasydid, maka berlaku hukum gunnah. Maka didengungkan dulu nunnya 3 harokat. Jadi panjangnya sekitar 9 ya teman-teman. Panjang di jimnya 6, lalu gunnahnya 3 harokat. Wal janna khalaqnahu laqnahu. Qafnya sukun maka qalqalahkan, naikkan pangkal lidah menempel ke langit-langit mulut paling belakang, lepaskan. Laqo khalaqnahu min qablu min qo. Nih sama ya, naikkan pangkal lidah nih. Ikhfa hukumnya nun sukun ketemu huruf qaf. Kalau ikhfa itu teman-teman artinya adalah nun sukunnya atau bunyi tanwinnya tersamarkan. Kenapa? Karena kita sudah fokus ke makharijul huruf setelahnya. Di sini huruf qaf, maka naikkan pangkal lidahnya Bunda. Miqo. Nah, gitu ya. Kemudian ketemu ba sukun qob. Rapatkan bibirnya tempat keluar makharijul huruf ba. Qablu min nari. Nah, nun sukun ketemu nun, idghamkan nun sukunnya. Langsung baca nun tasydid. Min nari. Jadi eng. Iya nenek, betul. Jadi eng ya. Kalau ikhfanya berhadapan dengan huruf kaf ya. Kalau huruf qaf engnya tebal ya. Miqo. Min naris samum. Nah ini sinnya bertasydid. Nah, kemudian ini alif lam syamsiyah dia tidak dibaca, jadi dari ri langsung ke sin teman-teman. Ris
samum. Ya, Masya Allah. Sekarang kita baca bareng-bareng ya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Nah, ini angka 2, ini angka 7, ayat 27. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Nah, di sini ada madnya warnanya biru, teman-teman. Mad warna biru itu mad wajib muttasil ya. Lihat fathah berdiri ini mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Nah, ini panjangkan lamnya 4 harokat. Lil malaikati inni. Nunnya bertasydid maka dengungkan. Lalu panjangkan 2 harokat karena kasroh ketemu ya sukun. Kok sore Umi? Iya nenek, qadarullah tadi ada tamu jadi pindah ke sore hari, afwan ya. Inni khaliqum ba. Kun ketemu huruf ba. Nah, ini hukum iqlab teman-teman. Tanwin bertemu huruf ba, hukum iqlab. Maka kun itu ada bunyi an-nya. Nah, an-nya ganti menjadi mim. Khaliqum basyaro. Basyaron, karena ada tanda waqafnya, maka fathah tain berubah menjadi fathah dengan panjang 2 harokat. Ini namanya mad iwad. Basyaro. Nah, gitu ya. Ingat kita berhenti di bulatan merah, kemudian nanti kita mulai lagi dari bulatan hijau. Nah, sekarang mari kita baca dari huruf waw nih teman-teman. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Dari sini nanti ya. Inni khaliqum basharam min. Pada saat kita sambungkan lagi teman-teman, maka dia kembali menjadi ro fathah tain ron. Ron ketemu mim, maka idghamkan ron ke mim ya. Namanya idgham bi gunnah. Ram min salsalim min. Nah, ini ada hukum ikhfanya teman-teman, nun sukun ketemu huruf shad. Maka bunyinya milsul salsalim min. Lin idghamkan ke mim. Lim min hamaim masnun. Nah, perhatikan bunyi sinnya ya. Bunyi sin sukun itu mengalir teman-teman. Jadi seperti ada bunyi mendesisnya ya. Namanya sofir masnun. Nah, ini sifatnya rokhwah, mengalir bunyinya. Jadi jangan langsung dilepaskan makharijul hurufnya, nanti dia akan memantul. Masnun. Nah, jangan ya. Masnun. Inni khaliqum basharam min salsalim min hamaim masnun. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ini angka 2, ini angka 8, ayat 28. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ. فَإِذَا, ini huruf dzal teman-teman, maka ujung lidah bergesekan dengan ujung gigi seri atas ya. Jadi ujung lidahnya keluar. Dzadzibal. Nah, itu huruf dzal.
فإذا سويته waitu. Nah ini harfun lin, huruf dengan harokat fathah lalu bertemu dengan ya sukun. Maka sempurnakan dulu fathahnya, kemudian naikkan tengah lidahnya ya. Waituhu wa nafakhtu fihi min. Nun sukun bertemu huruf ro, idgham. Artinya nun sukunnya tidak dibaca teman-teman, karena itu langsung ke huruf ro. Mirruhi faq'u lahu sajidin. Masya Allah, barakallahu fikum. Sekarang kita baca dari sini ya. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Masya Allah, barakallahu fikum teman-teman. Nah ini angka 2 nih, angka 9, ayat 29. Fasajadal malaikatu kulluhum. Nah, di sini fasajadal malai. Nah, ini satu kata ya, teman-teman, antara mad dengan hamzahnya. Maka namanya mad wajib muttasil. Kalau di Quran At-Tajwid ini konsisten diberi warna biru ya. Jadi insya Allah tidak akan tertukar ya dengan mad lainnya. Mad wajib muttasil dituliskan dengan warna biru. Panjangkan 4 harokat nih teman-teman. Kulluhum, lamnya tahan dulu ya karena ada tanda tasydid. Kulluhum ajma'un. Ajma. Nah ini jimnya sukun, maka qalqalahkan. Caranya naikkan tengah lidah, tempelkan tengah lidah ke langit-langit mulut. Nah nggak ada suaranya ya bunda. Kemudian lepaskan ajma. Nah bunyi je, nah itulah pantulan atau qalqalahnya. Ajma, ajma'un. Sehingga bunyi qalqalah itu demikian ya. Jadi tidak usah direkayasa bunyinya, cukup masuk ke makharijul hurufnya lalu lepaskan. Ajma, ajma'un. Nah, sekarang mari kita sambungkan teman-teman dari huruf fa. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Masya Allah, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada Bunda Atin, ada Bu Mur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Adung. Jangan lupa tap-tapnya. Masya Allah, barakallahu fikum teman-teman salihah. Bagi teman-teman yang baru bergabung, apakah sudah follow akun Al-Bukhari Shop? Jika belum silahkan di follow ya, dan tap-tap layar dan bagikan kepada teman-teman yang lain ya. Ajak saudara-saudaranya untuk bersama belajar membaca Al-Quran. Nah teman-teman, di sini sudah Ustaz. Oh Masya Allah, jazakumullah khair Bunda Ana. Ini ya, rajin sekali ya, ada Bunda Atin, ada Nenek Adung. Amin, sehat-sehat semuanya teman-teman, Masya Allah. Illa iblis. Di sini illa panjang 4 harokat, ini dalam mad jaiz munfasil ya. Dia adalah mad tabi'i bertemu hamzah di kata yang berbeda. Ibe qalqalah. Ba keluar dari merapatkan kedua bibir. Lalu lepaskan. Iblis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 263 Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan, ahlan wa sahlan teman-teman. Masya Allah, Kak Kasturi. Oh, Wangi Kasturi ya, bagus namanya, Masya Allah. Ya baik bunda-bunda, mari kita baca ulang di sini ya. Illa iblis.
sinnya sukun kan, karena ini waqaf. Waqaf itu artinya berhenti ya teman-teman. Ada tanda-tandanya, yang paling afdol berhenti itu di akhir ayat. Nah ini akhir ayat, ini tanda waqaf. Atau tanda-tanda huruf kecil yang dituliskan di atasnya, ini tanda waqaf juga. Atau waqaf-waqaf yang kita tentukan sendiri dengan tetap menerapkan hukum tajwidnya. Atau tanda-tanda waqaf kalau di Quran At-Tajwid ini sudah disediakan juga dengan bulatan merah. Ini tanda waqaf juga teman-teman. Lalu ibtida atau memulainya kembali dengan bulatan hijau. Baik, mari kita lanjut ya. Sekarang halaman 263 bunda-bunda. Aba an yakuna ma'as sajidin. Nah, teman-teman perhatikan aba. Nah, ini mad jaiz munfasil ya. Mad tabi'i bertemu hamzah di kata yang berbeda, maka panjangkan ba-nya 4 harokat, namanya mad jaiz munfasil. Ayya, nun sukun ketemu huruf ya, maka nun sukunnya idgham. Sederhananya maka nun sukun ini tidak dibaca teman-teman. Teman-teman langsung masuk ke huruf ya, dengungkan. Ini namanya idgham bil gunnah. Ayyakuna ma'asa ma'a. Nah ini huruf ain. Adakah yang masih kesulitan mengucapkan huruf ain? Ain itu keluar dari tenggorokan tengah bunda-bunda. Nah caranya mulutnya dibuka, lalu lidah paling belakang tekan ke arah tenggorokan. Lidah paling belakang tekan ke arah tenggorokan atau ke arah bawah. Ai, au. Nah itu huruf ain. Ma'asa. Kalau bunda-bunda saat membaca potongan ayat ini bunyinya ma'asa, berarti bunda-bunda nggak ke huruf ain ya, tapi langsung ke fathah. Ma'asajidin. Nah berhenti di nun sukun. Jidina, karena ada tanda waqaf maka nunnya disukunkan ya, disukunkan. Ini kaidah waqaf, maka namanya menjadi mad arid lisukun. Aba an yakuna ma'as sajidin. Ya, seperti itu ya bunda-bunda. Nah ini ayat 31. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Ati. Masya Allah, barakallahu fik Bunda. Alhamdulillah. Nah teman-teman sholihah, di Al-Quran At-Tajwid juga ada di sini tulisannya wamalastum, maka di sini nun sukunnya diidghamkan ya. Artinya nun sukunnya tidak dibaca. Nun sukun tidak dibaca, itulah makna idgham. Jadi bunda-bunda kalau bingung apa sih idgham? Idgham itu tidak dibaca ya, lebur atau masuk ke huruf setelahnya. Ya, baik, mari kita nah ini bunda-bunda, apakah suara saya terdengar? Jelas nggak ya? Seperti ada gangguan ini ya bunda-bunda. Ya, alhamdulillah. Oh jelas ya, oh alhamdulillah. Di saya mah kok nggak jelas. Tafadhol. Ya alhamdulillah kulli hal, alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Baik teman-teman, kita bahas yang ini ya, lanjutkan saja ya. Qala ya iblisu malaka alla takuna ma'as sajidin. Nah, di sini
Qala ya iblisu. Nah, ini pertama panjangkan dulu qafnya teman-teman karena fathah bertemu alif. Nah, ini namanya mad tabi'i ya. Mad tabi'i ini ngitung 2 harokat di ayun aja. Boleh ya. Nah, itu 2 harokat. Qala ya iblisu. Jadi kalau panjang 4 harokat berarti 2 ayunan, berarti ngayunnya bolak-balik. Ya iblisu. Nah, ini namanya mad jaiz munfasil, warnanya hijau ya. Fathahnya berdiri, ini mad tabi'i, lalu bertemu hamzah di kata yang berbeda. Panjangkan 4 harokat. Hamzah kasroh i bertemu ba sukun, kolkolahkan ba sukunnya, rapatkan bibirnya, ib. Lalu lepaskan, ib. Iblisu. Li-nya panjangkan karena kasroh ketemu ya sukun. Malaka alla takuna ma'assa. Nah, ketemu lagi dengan huruf ain. Nah, langsung sambar ke sin. Sinnya tasydid, tahan dulu. Ma'as-sajidin. Jidina. Karena ada tanda waqaf, maka nunnya disukunkan. Panjangkan dulu dalnya karena kasroh ketemu ya sukun ya. Nah, ini namanya mad arid li sukun. Ma'as-sajidin. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Mari kita baca dari qala. Qala ya iblisu malaka alla takuna ma'as sajidin. Ini namanya mad arid li sukun ya teman-teman. Panjangnya bervariasi, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Panjangnya yang mana? Yang kasroh ketemu ya sukunnya, bukan nunnya ya. Din. Nah, itu yang dihitung panjang di-nya. Nah, ini angka 3, ini angka 2, ayat 32. Qala lam akun. Akun, nun sukun tulisannya idgham, berarti nun sukunnya tidak dibaca bunda. Sederhananya arti idgham, nun sukun tidak dibaca. Maka dariku langsung sambar ke lam tasydid. Kulli asjuda li basyarin khalaqtahu. Qafnya sukun maka kolkolahkan. Qaf itu pangkal lidah naik menempel ke langit-langit mulut, lalu lepaskan. Khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Nah, ini ada idgham kasrah tain bertemu huruf mim, maka tanwinnya hilang masuk ke mim sehingga bunyinya lim min ha. Nah, kalau nun sukunnya ini harus dibaca jelas, hukumnya izhar halki. Karena setelahnya adalah huruf tenggorokan. Nah, ini huruf tenggorokan tengah ya bunda-bunda. Bacanya jangan minha. Minha. Dari tenggorokan tengah. Ha hi hubah. Min hama'im masnun. Masya Allah, barakallahu fikum teman-teman. Mari kita baca ulang dari qala. Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ini ayat 33 ya teman-teman yang baru saja kita baca. Qala. Nah, ini qafnya panjangkan dulu ya. Panjangnya 2 harokat. Dan hati-hati nih, ketika terputus di sini mesti sambung ke bawahnya. Terkadang suka agak panjang nih bunda-bunda bacanya. Qala fakh. Nah, jangan ya.
Qala fakh. Qala. Pendek ya. Pastikan lamnya pendek. Qala. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Jadi perhatikan panjang pendeknya. Nah, di sini fa fathah ketemu alif, tapi jangan dipanjangkan karena setelahnya ada huruf dengan tanda sukun. Huruf dengan tanda sukun atau tasydid itu sejatinya mau cepat dibaca, Bunda. Jadi langsung sambar ya ke huruf kho. Fakhruj minha. Nah, ini jimnya jangan buru-buru, sukunkan dulu atau dikolkolahkan. Ruj. Nah, naik tengah lidahnya, tempel ke langit-langit mulut, lalu lepaskan. Ruj. Fakhruj minha fa innaka rajim. Nunnya bertasydid, maka tahan dan dengungkan 3 harokat gunnah musyaddadah namanya. Fa innaka rajim. Ya, sekarang mari kita sambungkan, Bunda, dari qala. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ini yang ketiga, nih yang keempat, ayat 34. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Nah, ini dalnya tasydid ya, jadi langsung disambar. Yaumiddin. Wa inna 'alaika. Nunnya bertasydid, maka tahan dan dengungkan 3 harokat. Lihat tulisannya gunnah ya. Gunnah itu artinya dengung, teman-teman. Nah, di sini ada tulisan idgham. Wawunya bertasydid. Gimana cara bacanya? Ini artinya adalah bacaan yang apabila kita sambungkan dari ayat sebelumnya. Kalau tadi kan kita memilih untuk waqaf ya. Namun apabila teman-teman mau langsung sambungkan tanpa berhenti, boleh. Maka rojimun, mun idghamkan ke huruf waw, sehingga rojimu wa inna 'alaika. Nah, itu kalau mau disambung ya, teman-teman. Maka tanda idgham ini apabila ayat yang sebelumnya mau langsung disambung dengan ayat berikutnya. Karena tadi kita waqaf, maka hukum idgham ini tidak dipakai. Kita langsung baca waw fathah ya. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Nah, ini namanya mad arid li sukun. Pastikan dalnya ditahan dulu karena syiddah ya. Ada tanda tasydid seperti ini, seperti mahkota. Nah, ini ayat 35, teman-teman. Ayat 35. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Nah, di sini qala rabbi, ba-nya ditahan dulu karena bertasydid ya. Ingat ya, setiap huruf dengan tanda tasydid sejatinya hurufnya ada 2. Yang pertama tuh dia sukun, yang kedua dia baru nih berharokat kasroh di sini ya. Rabbi, gabungkan. Rabbi fa'anzirni. Nun sukun ketemu huruf wo, hukumnya ikhfa. Maka samarkan bunyi non sukunnya. Fa'anzirni ila. Madnya warna hijau, mad jaiz munfasil. Panjangkan nunnya karena kasroh ketemu ya sukun, ketemu hamzah di kata yang berbeda. Ini panjangnya 4 harokat ya, teman-teman. Ni ila yaumi yub'atsun.
yub'a. Nah, ini ada ba sukun, rapatkan bibirnya, lalu lepaskan, yub'atsun. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Ini ayat 36 ya, teman-teman sholihah. Qala fa innaka. Nah, ini nunnya bertasydid, tahan dan dengungkan 3 harokat. Qala fa innaka minal munzirin. Nun sukun ketemu huruf dho. Ini hukum ikhfa. Maka samarkan bunyi nunnya dan sudah bersiap di makharijul huruf dho. Mudho. Jadi ikhfanya tebal ya, teman-teman. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Ila yaumi, lamnya panjang 2 harokat karena fathahnya berdiri, mad tabi'i. Yaumi, harfun lin, fathah ketemu waw sukun, maka sempurnakan harokat fathahnya dulu ya bunda. Ila yaumi, yaumil waqti. Nah, ini waqti, qafnya sukun, qalqalahkan dulu, maka bunyinya waqtil ma'lum. Ti langsung sambar ke lam sukun, til ma'lum. Mad arid li sukun, panjangkan dulu lamnya karena dhammah ketemu waw sukun, lalu sukunkan mimnya. Ila yaumil waqtil ma'lum. Nah, ini ayat 38. Qala rabbi bima. Nah, di sini fathah bertemu alif, nah kemudian bertemu hamzah di kata yang berbeda, teman-teman. Maka ini namanya mad jaiz munfasil, panjangkan 4 harokat ya. Bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Aghwaytani, waytani, harfun lin, sempurnakan wa lalu naikkan tengah lidah untuk ya sukun. Aghwaytani la uzayyinanna lahum, la uzayyi, ya-nya bertasydid teman-teman, maka tahan dulu ya-nya ya, zayyi ya. Jadi kalau huruf ya itu naikkan tengah lidahnya, la uzayyinanna lahum fil ard. Nah, dhodnya sukunkan, fil ard. Sekarang kita baca dari sini ya teman-teman. Mimnya panjangkan dulu 4 harokat ya. Ini namanya mad jaiz munfasil. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Nah, berhenti di tanda merah, nanti kita mulai lagi dari bulatan hijau. Nah, apabila tadi waqaf dhodnya disukunkan, pada saat disambung kembali kasroh ya bunda-bunda. Fil ardi wala uwiyannahum ajma'in. Nah, di sini yannahum.
Nun bertasydid, maka tahan dan dengungkan dulu 3 harokat. Ajma, jimnya sukun, maka qalqalahkan dulu. Ajma'in. Nah, sekarang coba kita sambung ya teman-teman dari bulatan hijau nih. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. Masya Allah, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir ya, alhamdulillah. Nah, ini 39 teman-teman. Sekarang kita masuk ke ayat berikutnya ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, kalau ini cukup pendek ya ayatnya, dan tidak ada tanda tajwidnya nih teman-teman. Artinya apa? Cara bacanya sama seperti cara penulisannya. Nah, perhatikan ya, lamnya bertasydid, tahan dulu. Illa. Nah, kemudian lamnya panjangkan 2 harokat karena fathah ketemu alif. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi setiap hurufnya terjaga kadar panjang pendeknya ya bunda-bunda, dan kemudian dia menyambung bunyinya, usahakan tidak terputus-putus. Di sini iba panjang 2 harokat karena fathah ketemu alif. Nah, ketika daka minhu, nah ini jangan dipanjangkan nih, daka minhumul, jangan ya, daka. Illa ibadaka minhumul. Kalau teman-teman masih kebingungan atau masih lupa-lupa ingat dengan hurufnya, maka putus saja dulu bacanya, tak mengapa ya. Nanti kalau sudah, oh iya ini hurufnya ini hurufnya ini, lalu diulang lagi bunda-bunda dan belajar menyambungkannya pelan-pelan ya. Sehingga panjang pendeknya tetap terjaga. Sebisa mungkin ya. Semoga Allah mudahkan. Nah, teman-teman, ini ayat 40. Ini 4, ini titik, ini 0 ya. Ayat 40. Nah, kita baca berikutnya. Ikut bareng ngaji. Ya, alhamdulillah Bunda Rosmala, ahlan wa sahlan. Qala hadza siratun alayya. Nah, di sini ko-nya panjangkan dulu 2 harokat karena fathah ketemu alif, lamnya jangan dipanjangkan. Qolaha. Nah, gitu. Qala hadza siratun alayya. Siratun alayya. Ya-nya naikkan tengah lidahnya bunda. Layya. Nah, itu cara baca ya tasydid. Alayya mustaqim. Ki-nya panjangkan dulu, kasrah ketemu ya sukun, lalu sukunkan mimnya. Nah, ini namanya mad arid lisukun. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ini ayat 41 ya teman-teman. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa mani. Nah, nunnya bertasydid, gunakan, tahan dan dengungkan 3 harokat. Inna ibadi laysa laka. Banyak panjang 2 harokat karena fathah ketemu alif. Kasrah ketemu ya sukun, panjangkan lagi 2 harokat bunda-bunda. Ini namanya mad tabi'i. Laisa. Nah, ini harfun lin. Sempurnakan harokat fathahnya dulu. La, lalu naikkan tengah lidah untuk ya-nya. Laisa.
laisa laka. Inna ibadi laisa laka alaihim. Ini juga ada harfun linya ya. Laisa alaihim. Ya, untuk mengucapkan ya sukun, naikkan tengah lidahnya bunda, dan jangan sampai ada dengung saat mengucapkannya ya. Sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Nah, di sini tanya bertasydid, jadi tahan dulu. Manittaba'aka minal ghawin. Nah, teman-teman, saat mengucapkan mina langsung sambar ke lam sukun. Nah, ini namanya alif lam qamariyah ya. Nah, mengucapkan lam sukun itu jangan sampai ada pantulannya, teman-teman. Minal gho. Nah, itu cara bacanya ya. Jadi tepi lidah depan tempelkan ke langit-langit mulut. Kemudian jangan dilepaskan dulu. Minal ghawin. Nah, gitu. Jadi dialirkan juga ditahan. Nal ghawin. Untuk huruf waw, maka bibir mencucu dulu ke depan. Win. Sehingga bunyinya terdengar jelas huruf wawnya. Nah, sekarang mari kita sambungkan teman-teman, mulai dari sini ya. Dari inna. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Dan yang ini namanya mad arid lis sukun. Itu mad tabi'i bertemu huruf hidup pada saat waqaf. Nah, maka nun sukun dan nunnya disukunkan ya. Nah, ini angka 4, ini angka 42 teman-teman. 42. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Wa inna jahannama. Setiap nun bertasydid maka gunnahkan, tahan dan dengungkan 3 harokat. Inna jahannama lamaw'iduhum maw'i. Nah, kalau yang sebelumnya harfun linnya di ya sukun, kalau ini harfun linnya di fathah ketemu waw sukun, maka bibir mencucuk ke depan bunda. Lamaw'i, sehingga bunyinya maw'i. Lamaw'iduhum ajma'in. Jim sukunnya qalqalahkan, maka tengah lidah tempelkan ke langit-langit mulut lalu lepaskan. Ajma'in. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini ayat 43. Ini angka 4, ini angka 3 ya teman-teman. Laha sab'atu abwab. Abwabin, karena ada tanda waqaf qala, maka bin atau huruf yang hidup ini disukunkan. Ba sukun maka hukumnya qalqalah. Laha sab'atu abwab. Nah, gitu bunyinya ya teman-teman ya. Pokoknya kalau qalqalah itu artinya makharijul hurufnya lepaskan. Jadi harus ke makharijnya dulu. Harus rapat dulu bibirnya untuk ke makharijul huruf ba, lalu lepas. Abwab. Dan jangan terlalu cepat ya. Selesaikan dulu bunyi qalqalahnya.
likulli babim minhum juz'um maqsum. Likulli babim minhum, lamnya bertasydid, maka tahan dulu. Likulli ba. Nah, ini kasroh ya. Hati-hati jangan sampai panjang dibacanya. Likulli ba. Nah, jangan sampai kalau kasroh nih kadang suka manjang ya. Ya, Masya Allah. Sama-sama Bunda Kak Sari. Alhamdulillah, fi amanillah. Likulli babim minhum. Nah, ini bin idghamkan ke mim sehingga dengung ya. Bim minhum juz'um maqsum. Idghamkan ke mim sehingga bunyinya maqsum. Sumun. Nah, karena ada tanda waqaf maka mimnya disukunkan bunda-bunda. Sum. Namanya mad ariyub lisukun. Ini kaidah waqaf ya. Jadi cara mewakafkan itu salah satu kaidahnya dengan mensukunkan huruf yang terakhirnya. Ya. Likulli babim minhum juz'um maqsum. Nah, ini ayat 44 bunda-bunda. Inna, nunnya bertasydid maka tahan dan dengungkan 3 harokat. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Nah, di sini langsung sambar ke alif lam sukun atau alif lam qamariyah ya. Jadi dari inna langsung ke lam. Innal muttaqina, qina panjang 2 harokat karena kasrah ketemu ya sukun. Fi jannati wa fija, fi-nya panjangkan dulu bunda, kasrah ketemu ya sukun, ini maqtobi ya. Nun tasydid tahan dan dengungkan 3 harokat. Jannati wa, tin idghamkan ke waw. Jadi bacanya jangan tin tapi tiwa, masuk ke huruf waw dan dengungkan. Idgham bil gunnah. Jannati wa uyun. Wa'uyun. Jadi pastikan ketika mengucapkan ya teman-teman menjelaskan makharijul hurufnya dulu ya. Jangan buru-buru ke harokat, nanti bunyinya wa'uyun, wa'uyun, wa'uyun. Jadi di sini ada ain dan juga ada huruf ya. Dari sini ya, dari innal muttaqina fi jannati wa uyun. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ini ayat 4, ini 5 ya. Ayat 45. Udkhuluha bisalamin aminin. Nah, di sini hamzah dhammah u ketemu dengan dal sukun ud. Nah, itu ujung lidah menempel ke pangkal gigi seri atas ya. Ud. Lepaskan. Ud. Udkhul. Nah, itulah qalqalah huruf dal. Udkhuluha bisalamin aminin. Khuluha. Nah, ini kumpul semua ya. Maqtobi, dhammah ketemu waw sukun, fathah bertemu alif atau fathah berdiri seperti ini teman-teman, panjangkan 2 harokat ya.
kasroh ketemu ya sukun. Nah, ini bacaan panjang 2 harokat. Nah, kemudian apabila hamzah yang panjang 2 harokat, ini namanya mad badal. Yang ini mad tabi'i ya. Nah, ini mad tabi'i. Luhala. Nah, yang ini aslinya mad tabi'i. Minina. Namun, lihat ada tanda waqaf atau tanda berhenti, yaitu akhir ayat. Nomor ayat ini tanda waqaf ya, teman-teman. Maka, nunnya disukunkan. Kemudian, ni-nya panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Minin. Nah, boleh lebih panjang, namun tetap dia boleh dibaca 2 harokat karena aslinya mad tabi'i 2 harokat. Nunnya jangan dihidupkan ya, tapi harus disukunkan. Udkhuluha bisalamin aminin. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ini angka 4, ini angka 6 teman-teman. Ayat 46. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Nah, ini ada tanda akhir ayat, maka mutaqabilina disukunkan nunnya menjadi mutaqabilin. Nah, ini perhatikan cara baca dan panjang pendeknya bunda-bunda. Yang pertama huruf waw, maka bibir mencucuk dulu ke depan nih kalau waw ya. Wa, sehingga jelas bunyi huruf wawnya. Wa naza'na ma fi sudu. Nah, ini ada mad tabi'i semuanya ya. 2 harokat bunda-bunda, pastikan 2 harokatnya kadarnya sama. Boleh pakai ayunan, boleh. 2 harokat sama dengan 1 ayunan. Contoh ya. Wa naza'na ma fi suduri. Nah, gitu ya. Rihim min ghillin. Mim sukun ketemu mim, tulisannya idgham. Artinya huruf sukunnya tidak dibaca teman-teman. Itulah mana idgham. Dia tidak dibaca karena dia masuk ke huruf setelahnya. Maka langsung baca huruf mim tasydid. Him min ghillin. Untuk membaca mim tasydid maka tahan dan dengungkan 3 harokat. Min ghillin ikhwanan ala. Nah, ini huruf kho. Kalau huruf kho keluar dari tenggorokan atas, naikkan tengah lidah, naikkan pangkal lidahnya teman-teman. Ikhwanan. Dan ada bunyi mengalir huruf kho. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Sururin masukkan ke mim. Sehingga rim mutaqabilin. Jadi bunyinya rimmu. Namanya idgham bi gunnah. Sekarang kita sambungkan bareng-bareng ya, bunda-bunda. Perhatikan hurufnya dan panjang pendeknya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ini ayat 47 ya. Yang teman-teman baru saja baca ayat 47. Nah, bagi teman-teman yang ingin punya Quran At-Tajwid sama yang seperti Umi atau Admin pakai, itu bisa lihat di yang disematkan ya, atau bisa langsung masuk ke profil Al-Bukhari Shop. Itu bisa masuk ke link di bio-nya. Itu juga tersedia juga buku-buku Islami lainnya ya. Beberapa dari
penerbitnya. Sehingga apabila bunda-bunda ingin menambah koleksi di perpustakaan atau bahan bacaan di rumah, sangat direkomendasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, yang Umi pakai ini ukuran A5, dia ukuran seperti buku tulis ya. Apabila ingin dihadiahkan untuk bunda dan ayah atau untuk para guru, direkomendasikan yang ukuran besar saja bunda, karena lebih jelas dan terang. Kalau untuk anak-anak penghafal Al-Quran, untuk di pondok bisa yang ukuran A5 ya. Atau untuk putra-putranya yang baru saja selesai Iqra 6, untuk semakin semangat menghatamkan Al-Quran, bisa di check out yang ukuran A5. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Di sini lam alif maka panjangkan 2 harokat. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha. Nah, di sini tidak ada hukum tajwid apa-apa ya. Sampai sini teman-teman, berarti cara bacanya sama seperti cara penulisannya. Namun kalau ada hukum tajwid seperti ini, maka tulisannya nasabun wa. Ini tidak boleh bacanya nasabun wa, tapi bun idghamkan ke waw, sehingga bunyinya bu wa ma hum minha. Sehingga tanda-tanda tajwid seperti ini akan sangat membantu terhindar dari kesalahan dalam membaca ya. Baik, yang pertama adalah fathah bertemu alif, panjangkan 2 harokat. La yamassuhum fiha. Nah bunda-bunda, sinnya tasydid, tahan dulu bacanya ya, jangan buru-buru. Yamassuhum fiha, hanya panjang 2 harokat, fi-nya pun sama nih. Ini maktubi namanya bunda-bunda. Kasrah ketemu ya sukun, fathah ketemu alif. Nggak apa-apa ya, diulang-ulang terus ya, agar lekat di ingatan kita ya. Nasobu wama. Nah ini bun, bacanya bun bunda. Tapi kalau bun tanwin bertemu huruf wawu, nih nggak bisa disebutkan bun ya. Langsung idgham ke wawu. Idgham itu artinya masuk bunyinya ke wawu. Nasobu wa buwa. Atau sederhananya tanwinnya dihilangkan, tanwinnya lebur, sehingga menyisakan bu ke huruf waw. Bu wa ma hum minha bimukhrajin, mukhrajina. Nah di sini ada tanda waqaf, maka jin, panjangkan dulu kasrohnya, baru sukunkan nunnya. Mad ariyab lis sukun. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang mari kita sambungkan nih bunda-bunda. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha wa ma hum minha bimukhrajin. Masya Allah, barakallahu fikum teman-teman solihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Herlina. Nah ini 4, ini angka 8 nih teman-teman, ayat 48. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nah teman-teman, di sini ada nabi ibadi. Ini banyak bertasydid, tahan dulu ya. Nabi, kemudian hamzah sukun, maka dihentak. Nabi ibadi. Nah, habis dihentak untuk menampakkan hamzah sukun, baru menyebutkan huruf ain kasrah. Nabi ibadi. Nah, ini namanya mad jaiz munfasil ya. Kasrah ketemu ya sukun, ini namanya mad tabi'i, bertemu dengan hamzah di kata yang berbeda.
Nah, ini mad jaiz munfasil, panjangnya boleh 2, 4 atau 5 harokat. Ibadi anni anal ghafurur rahim. Anal ghafu, lamnya sukun, ngalir dulu. Anal ghafurur. Nah, ru ke ro-nya tahan dulu teman-teman. Ro-nya bertasydid ya. Rahim. Nah, sekarang coba kita sambungkan nih bacanya. Ingat, banyak tahan dulu karena bertasydid lalu dihentak ya, karena ada hamzah sukun. Jadi hamzah sukun itu teman-teman bunyinya itu tertahan di tenggorokan bawah. Nabi. Nah, gitu. A I U ba. Jadi kayak ngehentak ya. Karena memang begitu sifatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Nura. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum teman-teman. Nah, ini ayat 49 ya, ini angka 4, ini angka 9, 49. Wa anna azabi. Nunnya bertasydid maka tahan dan dengungkan 3 harokat. Azabi. Zalnya panjangkan 2 harokat, ba-nya panjangkan 2 harokat karena matobi'i. Hafalkan ya bunda-bunda, perhatikan nih kalau fathah ketemu alif, kasroh ketemu ya sukun, atau dhammah ketemu waw sukun maka dipanjangkan 2 harokat. Huwal azabul alim. Huwal azabul alim. Nah, di sini ada alif lam qamariyah. Ya, alif lam sukun namanya alif lam qamariyah. Maka bacanya tepi lidah depan tempelkan ke langit-langit mulut. Huwal azabul alim. Sehingga bunyi lamnya tidak memantul. Nah, kita mulai dari sini ya. Wa anna azabi huwal azabul alim. Masya Allah, barakallahu fikum bunda-bunda. Ini sudah sampai ke ayat 50. Masya Allah ya, dari ayat 16 kita tadi ya mulai baca. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Nah, di sini wa nabbihum an dho. Dan sukun ketemu huruf dhad, ini hukumnya ikhfa. Maka nunnya disamarkan dan teman-teman bersiap di makharijul huruf dhad. Ya, kalau dhad itu maka tepi lidah samping bergesekan dengan tepi geraham atas. Dhaifi, dhaifi, bo, lalu naikkan tengah lidah untuk ya sukun. Dhaifi ibro, ibro, banyak sukun, maka rapatkan bibirnya ib, lepaskan ib, Ibrahim. Ya, mari kita baca. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum, mudah-mudahan sholihah. Alhamdulillah di sini sudah 5:30 ya. Mudah-mudahan jam berapa sama ya. Ya, ini ayat 51. Mari kita bahas sedikit tentang pelajaran tajwid di halaman 264 nih bunda-bunda. Oh, yang ayat terakhir ya. Ini namanya ikhfa hakiki, yaitu ketika huruf nun sukun bertemu huruf dhad. Nah, bagaimana cara bacanya? Ya, ikhfa hakiki ini adalah huruf berharokat ya.
Nun sukun diikuti huruf dhad. Nun sukun diikuti huruf dhad. Cara bacanya dengan ditahan 2 ketukan secara konsisten. Artinya gini. Nah, jadi kayak ada nada tunggu ya, atau menahannya. Bo. Jadi bukan langsung bo, tapi menahannya dulu secara konsisten 2-3 ketukan sambil menyamarkan ke huruf berikutnya. Menyamarkan dari mana? Dari makharijul huruf nun ke huruf dhad. Bo. Karena ikhfa itu artinya adalah nun yang tersamarkan. Jadi dia tidak jelas teman-teman bunyinya. Kalau yang jelas itu namanya izhar ya. Nun sukun atau tanwin yang dibaca jelas namanya izhar halki. Gitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf tenggorokan. Baik teman-teman sholihah, alhamdulillah kita sudah belajar ya 2 halaman. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus sholihat. Izin pamit dulu teman-teman. Sama-sama Bunda Ati dan teman-teman semuanya ya, yang sudah follow dan tap-tap layarnya, membagikan linknya ke teman-teman yang lain. Semoga menjadi amal sholih Allah catat sebagai ibadah dan diberikan balasan pahala yang sempurna. Semoga teman-teman dan kita semua dilancarkan lisannya untuk fasih membaca Al-Quran dan istiqomah membaca dan mengamalkannya hingga akhir usia kita nanti. Izin pamit. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman.